Halo semuanya, selamat datang di YouTube video pembelajaran Nur Ainul Miftahul Huda. Kali ini kita akan masuk ke mata kuliah analisis regresi, yaitu khususnya untuk materi analisis regresi berganda ya. Jadi kalau sebelumnya di video sebelum-sebelumnya itu sudah pernah dibahas juga tentang konsep analisis regresi linier sederhana, kemudian estimasi parameternya, uji hipotesisnya, koefisien determinasi, juga yang terbaru, tapi dalam bulan lalu itu sudah diupload juga untuk praktikum analisis regresi menggunakan RStudio. Nah, kali ini kita akan membahas tentang regresi berganda, gitu ya. Sebenarnya perbedaannya secara mendasar yang paling terlihat adalah antara sederhana dan berganda. Kalau teman-teman lihat dari persamaan itu, kalau sederhana hanya satu prediktor saja atau satu variabel independen saja, yaitu variabel X misalkan. Tapi kalau misalkan berganda kita punya banyak prediktor atau lebih dari satu prediktor atau lebih dari satu variabel independen. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan umumnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 ditambah beta 2x2 sampai seterusnya, yaitu beta kxk ditambah epsilon. Nah, tahapan ini secara ringkas saja. Tahapannya apa sih? Yang pertama kita harus identifikasi dulu mana variabel dependen dan mana variabel independennya. Kemudian baru kita mengumpulkan data. Setelah itu data-data yang berkaitan dengan variabel-variabel tadi. Kemudian yang ketiga adalah membuat analisis deskriptif atau statistika deskriptif dan juga visualisasinya. Kalau regresi itu paling minimal itu ada scatter plot gitu ya, untuk menggambarkan hubungannya pola antar variabel tersebut. Kemudian kita estimasi parameter, ini paling dasar dengan metode OLS, bisa juga dengan metode lain ya. Kemudian ada uji asumsi klasik. Yang uji asumsi klasik ini dia yang objeknya adalah residual, jadi kita perlu estimasi parameter dulu, dapatkan modelnya, baru dapat residualnya. Kemudian ada uji signifikansi, itu hanya berlaku kalau sudah lolos uji asumsi klasik ya. Jadi kalau semuanya sudah lolos uji asumsi klasik, maka kita lakukan uji signifikansi, yaitu uji T untuk parsial, uji F untuk simultannya, nanti kita bahas. Kemudian evaluasi model, R kuadrat atau koefisien determinasi, dan juga adjusted R kuadrat atau koefisien determinasi terkoreksi. R kuadrat itu untuk regresi linier sederhana, kalau R kuadrat itu yang berganda. Dan yang ke-8 ini adalah yang paling penting sekali, yaitu interpretasi hasil ya. Kemudian kita lihat dari estimasi parameter untuk regresi berganda. Ini metodenya sama yang digunakan pada regresi linier yang kita pelajari sebelumnya, yaitu OLS, di mana prinsipnya adalah meminimalkan jumlah kuadrat galat ya. Jadi meminimalkan ini kan galat ya. Jadi jumlah kuadrat galat ini jumlah. Nah, ini minimalnya. Maka caranya seperti apa? Kita bentuk matriks menjadi Y persamaan Y sama dengan X beta plus epsilon. Jadi ini adalah bentuk umumnya ya. Karena kan ini linear. Jadi kalau linear itu linear itu cocok kalau kita gunakan ordinary least square. Kalau persamaannya linear. Nah, yang kita pelajari itu yang linear ya, regresi linear berganda. Nah, model regresi berganda yang kita punya tadi, misalkan kita punya model regresi bergandanya seperti ini, kita bentuk menjadi bentuknya Y sama dengan X beta plus epsilon atau plus errornya. Dengan Y-nya itu vektor berukuran N kali 1, itu variabel dependen, kemudian X itu adalah matriks yang berukuran N dikali K plus 1, berisi variabel independen. Kolom pertama biasanya konstanta 1 gitu ya. Jadi X ini biasanya ini 1, 1, 1, 1 dan seterusnya tergantung ya. Kolom berikutnya baru variabelnya, nanti kita bahas. Kemudian beta ini adalah vektor koefisien regresinya yang memuat si parameter-parameter tadi berukuran K plus 1 dikali 1, dan galat tadi atau epsilon itu vektor N kali 1 itu berupa error acak. Jadi nah ini juga
yang sering ditanyakan ketika seminar ya. Jadi ukuran-ukuran ini, ukuran-ukuran matriks, ukuran vektor nih ukurannya berapa. Kalau sebelah kiri tadi ukurannya n kali 1, maka otomatis kalau yang sebelah kanan juga ukurannya harus n kali 1 ya. Dan ini ada perkalian matriks, jadi harus dicek dulu benar nggak n kali 1. Akan menghasilkan n kali 1. Oke, ini prinsip estimasinya, jadi meminimumkan jumlah kuadrat error. Nah, ini lebih ke tahapannya ya. Jadi kan karena dia dalam bentuk matriks, maka kita punya E transpose dikali E atau epsilon transpose dikali epsilon. Nah, maka epsilon itu kan tadi kita punya persamaannya sama dengan X beta plus epsilon ya. Maka epsilon sama dengan Y min X beta ditransposkan dikali Y min X beta. Kemudian tujuannya adalah kita meminimumkan ini ya. Nah, setelah itu kita bentuk menjadi fungsi, jadi kita operasikan tadi. Ini dapatlah hasilnya seperti ini, dan ini sebenarnya teman-teman harus coba ya. Benar nggak hasilnya seperti itu? Kemudian kita turunkan karena kita mau mencari minimumnya kan. Jadi turunkan terhadap beta, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, syarat optimumnya itu kan turunan pertamanya sama dengan 0. Maka ini sama dengan 0. Min 2x transpose Y ditambah 2x transpose X beta topi sama dengan 0. Nah, dari situ, dari kondisi optimal tadi, dapatlah X transpose X beta topi sama dengan X transpose Y. Sehingga jika X transpose X itu invertible, artinya punya inverse, maka kita bisa bentuk menjadi beta sama dengan, beta topi sama dengan X transpose X diinverskan X transpose Y. Nah, ini walaupun sebenarnya analisis regresi sederhana, berganda, atau apapun itu, sangat mudah sangat mudah untuk kita peroleh dari software, dari RStudio kah, atau lebih gampang lagi dari SPSS, Minitab. Nah, tapi kita harus tetap tahu proses manualnya ya. Jadi apapun itu harus tahu proses manualnya. Jangan pernah menyebutkan dapat dari mana, karena dapat dari softwarenya seperti itu, dari EViews-nya seperti itu, dari SPSS-nya sudah keluar seperti itu. Nah, sebagai seorang lulusan matematika nantinya kalian tetap harus paham konsepnya, minimal tentang matriks-matriksnya ini kalian paham gitu ya. Jadi tahapannya nanti mungkin saja kalau seminar atau tugas akhirnya mengambil tentang metode ini yang dikembangkan segala macamnya, harus bisa paham caranya ya. Oke, by the way kita balik lagi. Jadi vektor betanya dapatlah formulanya seperti ini, cara mencari beta topi. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah bagaimana membentuk matriks X tadi ya. Jadi kan awalnya kita punya persamaan ini. Nah, gimana caranya kita membentuk Y sama dengan X beta plus epsilon. Nah, sekarang ada contohnya ya. Misalkan dengan model dengan 3 variabel independen, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1i ditambah beta 2x2i ditambah beta 3x3i ditambah epsilon i. Maka dalam bentuk matriks, misalkan kita punya n observasi, maka Y1, Y2 sampai En artinya ukurannya n kali 1 ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa X-nya ini kolom pertamanya itu 1. Kemudian X11, X21, X31 karena ada 3 variabel. Kemudian ada sebanyak n ya. Jadi X11, X12 sampai 1n dan seterusnya. Kemudian ini beta yang akan kita estimasi parameternya. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 dan ini adalah epsilonnya. Nah, berikutnya baru kita cari si betanya ini dengan cara yang tadi ya, si beta ini sama dengan X transpose X diinverskan X transpose Y gitu ya. Nanti dapatlah parameternya seperti apa. Nah, setelah kita membentuk modelnya, maka kita akan punya namanya residual ya, dimana residual ini adalah si E ini adalah selisih dari data dengan hasil data observasi dengan data hasil estimasi ya. Jadi untuk melihat gapnya sebesar apa, apakah mampu model yang kita bentuk itu menangkap data sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, residual pada observasi ke I adalah selisih antara nilai observasi dan prediksi atau estimasi. Seperti ini, EI sama dengan YI min YI topi dengan I-nya berarti 1 sampai banyaknya observasi ya. Nah, dalam bentuk, kenapa ini ada I? Nah, ini dalam bentuk observasinya.
Kalau dalam bentuk vektornya kita bentuk seperti ini ya, E sama dengan Y min Y topi. Nah, residual ini menggambarkan bagian dari Y yang tidak ditangkap oleh model. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi kita tujuannya membentuk model tuh apa? Untuk membaca polanya, jadi untuk melihat, membuat kayak seperti replikasinya dari data sebenarnya, sehingga kita bisa gunakan itu untuk interpolasi. Nah ya, nah kemudian ada juga yang namanya dekomposisi jumlah kuadrat ya. Ini biasanya juga digunakan, biasanya ini istilah yang asing, bahasa asing ya, bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya biasanya JKT, JKS, JKR gitu ya. Jumlah kuadrat total. Ini JKT, jumlah kuadrat total. Ini JKR misalnya, jumlah kuadrat residual. Ini regresi ya. Kemudian ada JKR, jumlah kuadrat error. Nah, sehingga nanti kita dapatlah jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat regresi ditambah jumlah kuadrat errornya. Nanti digunakan untuk apa? Ini ada fungsinya nanti ya. Jadi saya sampaikan dulu di awal. Kemudian tadi setelah kita dapat model, setelah kita dapat parameternya sudah diestimasi, kita dapat residual. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan uji asumsi klasik. Nah, ini ada beberapa, ada 6 di sini ya, tapi umumnya ada 4 saja yang digunakan. Biasanya yang klasik ada 4 aja. Jadi model OLS bergantung pada asumsi-asumsi berikut agar estimasinya unbiased, efisien, dan inferensinya valid. Yang pertama linearity, itu modelnya linear pada parameter. Nah, kalau kita lihat, jadi modelnya kan harus linear. Nah, ingat lagi syarat-syarat linear apa ya? Suatu persamaan dikatakan linear apa? Nah, sebenarnya ini juga sudah linear. Kemudian independence, artinya observasinya saling bebas, independen. Kemudian homoskedastisitas, nah ini yang berkait dengan nomor ini ya. 4 terakhir inilah yang biasanya kita gunakan dalam asumsi klasik. Homoskedastisitas yaitu harusnya varians residualnya konstan. No multicollinearity artinya tidak ada korelasi tinggi antar X. Nanti kita bahas. Kemudian no autocorrelation terutama untuk data runtun waktu. Kemudian yang terakhir normality of residual, artinya residual harus berdistribusi normal. Nah, ini kita bahas dari yang terakhir. Uji normalitas residual. Nah, definisinya, jadi bukan definisinya, untuk apa sih uji normalitas residual ini? Untuk menguji apakah residualnya mengikuti distribusi normal. Jadi balik lagi ya, yang diuji normalitas itu residual objeknya, bukan datanya. Tujuannya apa? Untuk memvalidasi uji T dan uji F dalam regresi. Kemudian normalitas ini penting juga untuk inferensi, bukan untuk estimasi beta topi ya. Nah, hipotesisnya di sini, jadi teman-teman harus ingat lagi mata kuliah MathStatnya. Jadi ada tahapannya ya. Kalau pengujian ada hipotesis, ada statistik uji, kriteria penolakan atau daerah kritis, misalnya hasil dan kesimpulannya. Nah, ini tidak saya tuliskan lengkap, jadi teman-teman bisa elaborasi lagi nanti ya. Nah, hipotesisnya H0 residual berdistribusi normal, kemudian H1-nya tidak berdistribusi normal. Nah, namun ada juga yang menggunakan metode grafik, artinya dia tidak pakai uji tapi pakai grafik. Grafik apa? Yang pertama histogram residual, jadi harus menyerupai kurva normal. Kurva normal itu, nah teman-teman tahu lah ya, jadi harus menyerupai kurva normal seperti ini. Nah, nanti biasanya dibuat histogram, jadi histogram residualnya nanti seperti ini. Kalau dia mengikuti distribusi normal, maka dia residualnya berarti berdistribusi normal seperti ini. Atau nomor 2 normal Kiki plot atau titik residual mengikuti garis diagonal. Jadi nanti ada juga contohnya ya. Dan yang terakhir pola menyimpang jauh dari garis, indikasi tidak normal. Untuk normal Kiki plot, jika polanya menyimpang jauh dari garis maka indikasi tidak normal. Nah, namun di sini disampaikan metode grafik ini lebih intuitif, tetapi sifatnya subjektif ya. Jadi mungkin saya memandang itu dia berdistribusi normal, tapi belum tentu Anda memandangnya distribusi normal atau sebaliknya. Gitu ya, jadi sifatnya subjektif. Nah, kalau uji formalnya
Itu ada beberapa. Yang paling sering misalnya uji Kolmogorov-Smirnov, itu ada juga uji Shapiro-Wilk untuk sampel kecil, ada uji Jarabke-Bera. Kemudian, nah ini kriteria keputusannya. Nah, pilih yang mana? Nah, disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi metode grafik atau uji formal. Nah, untuk sangat meyakinkan ya tentunya kita gunakan uji formal. Tapi untuk tahapan sarjana, saya rasa untuk metode grafik juga sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk meyakinkan, misalnya timbul perdebatan, itu maka gunakanlah uji formal. Tapi kalau siapapun melihat itu udah pasti normal atau tidak normal, ya sebenarnya sudah bisa disimpulkan dari situ. Nah, misalkan di sini contoh kita lakukan uji Shapiro-Wilk, kemudian menghasilkan p-value-nya 0,08, yang dimana itu lebih dari 0,05, artinya residualnya dapat dianggap normal. Nah, kalau tidak normal gimana? Jika tidak normal, lakukan transformasi data. Bisa menggunakan logaritma, diakarkan, atau dan lain-lainnya, atau bisa juga kita menggunakan metode bootstrap, atau juga gunakan metode robust regression. Nah, normalitas itu penting untuk uji statistik, tapi regresi OLS tetap unbiased meskipun asumsi ini dilanggar sebenarnya. Gitu ya. Jadi tadi disajikan ya cara menanganinya. Namun kalau di perkuliahan ini seperti tugas yang saya berikan, kalaupun tidak normal, tidak bisa diatasi, cukup disampaikan saja bahwa residualnya tidak berdistribusi normal. Tapi untuk kedepannya misalnya dalam kasus yang nyata, maka harus diatasi ya. Nah, berikutnya adalah uji multikolinearitas. Ini terjadi ketika variabel independen saling berkorelasi tinggi ya. Jadi yang dilihat variabel independen. Jadi korelasi antar variabel independen. Artinya apa? Kalau sudah ada satu variabel saja yang cukup mewakili keberpengaruhannya terhadap variabel dependen, maka cukup variabel itu saja. Jadi tidak perlu ada 2 atau 3 variabel yang sebenarnya menceritakan hal yang sama pengaruhnya terhadap si variabel Y. Nah, hal itulah kalau misalnya ada 3 variabel yang sama-sama menunjukkan pengaruhnya, atau misalnya saling berkaitan 3 variabel itu terhadap si variabel Y, maka itulah yang namanya multikolinearitas ya. Jadi antar variabel independen. Yang bagus tuh apa? Yang bagus kalau antar variabel independen dengan dependennya yang berkorelasi tinggi ya. Nah, tapi ini yang terjadi adalah antar variabel independen. Nah, dampaknya apa? Estimasi koefisien regresi tidak stabil karena tadi yang sebenarnya hanya butuh 3 variabel, tapi kita berlebihan gitu. Jadi pakailah 7 variabel. Yang sebenarnya ada 3 variabel tuh menyampaikan hal yang sama, satu misalnya. Kemudian standar error besar, uji T menjadi tidak signifikan, nah bisa jadi tidak signifikan. Kemudian interpretasi pengaruh tiap variabel menjadi sulit, gitu ya, karena tadi ini tiga-tiganya kaitannya dengan koefisien regresi ya. Nah, kemudian disampaikan juga tidak mempengaruhi keakuratan prediksi model, tapi mengganggu interpretasi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, metode deteksi multikolinearitas ini, jadi kalau korelasi antar variabel bebas, kita bisa cek dari korelasinya ya. Kalau korelasinya lebih dari 0,8, maka atau korelasinya kecil dari min 0,8, artinya indikasinya kuat adanya multikolinearitas ya. Kan korelasi nilainya min 1 sampai 1 ya. Jadi kalau dia positif, dia lebih dari 0,8, mutlaknya lebih dari 0,8, maka terindikasi kuat adanya multikolinearitas. Nah, namun yang paling sering adalah menggunakan VIF ini ya, Variance Inflation Factor. Yaitu rumusnya seperti itu. FJ sama dengan 1 min R kuadrat J. R kuadrat ini adalah koefisien determinasi. Nah, kalau dia lebih dari 10 berarti ada multikolinearitas di variabel tersebut. Kalau kurang dari 10 berarti aman. Nah, ini contohnya ya cara perhitungan VIF. Misalkan regresi berganda dengan 3 variabel independen, regresikan X1 terhadap X2, X3, diperolehlah R kuadratnya, koefisien determinasinya 0,85, maka FIF-nya nanti dapatlah 6,67. Nah, karena masih kurang dari 10, maka X1 masih bisa ditoleransi. Gitu ya. Jadi regresikannya antar variabel bebasnya ya, bukan antar variabel bebas dengan tak bebasnya.
Penanganannya gimana? Yang pertama, hapus variabel yang redundan atau berkorelasi tinggi kalau mungkin ya, kalau mungkin dihapus. Kemudian bisa juga gabungkan variabel menjadi indeks atau faktor. Nah, bisa jadi digabungkan juga. Bisa juga yang paling sering adalah menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Kemudian perbesar ukuran sampel untuk mengurangi ketidakstabilan estimasi. Nah, di sini multikoliniaritas itu bukan masalah prediksi ya, bukan berakibat di prediksi, tapi masalahnya adalah interpretasi koefisiennya. Kemudian di sini juga ada uji heteroskedastisitas. Nah, ini definisinya adalah kondisi di mana variance error itu tidak konstan untuk semua observasi. Jadi nggak konstan ya. Harusnya apa? Harusnya konstan. Dampaknya koefisien regresi itu tetap unbiased, tapi standar error menjadi tidak valid. Artinya apa? Mengacaukan uji T dan uji F. Nah, makanya di sini disampaikan bisa menyesatkan. Nah, hipotesisnya apa? H0-nya tidak ada heteroskedastisitas atau dia konstan, atau ada heteroskedastisitas atau variance-nya tidak konstan. Nah, metode deteksinya ada menggunakan metode grafik, yaitu membuat plot residual versus Y-topi atau prediksinya, atau bisa juga menggunakan uji formal. Paling sering adalah uji Berespagan, yaitu meregresikan nanti residual dengan variabel X-nya, kemudian uji White atau uji Glatzer. Contoh interpretasi Berespagan, misalkan statistik ujinya chi kuadrat, kemudian rumusnya seperti itu, kita bandingkan dengan chi kuadrat tabel pada alfa 5%. Contoh misalnya observasinya ada 50, variabel independennya ada 3, kemudian hasil perhitungan statistik ujinya tadi LM-nya itu ada 7,9 dan nilai kritisnya di tabel chi kuadrat untuk alfa 5% dan banyaknya variabel independennya 3, maka hasilnya ada 7,81. Nah, karena 7,9 tadi itu lebih besar dari 7,81, maka H0 ditolak, artinya ada heteroskedastisitas. Nah, kalau ada gimana? Maka bisa kita lakukan dengan transformasi variabel, misalnya dilogaritmakan. Ini misalnya saja. Kemudian bisa juga menggunakan metode WLS, weighted least square, atau menggunakan robust standard error. Nah, jadi deteksi penting, tapi solusi lebih penting agar hasil regresi tetap valid gitu ya. Jadi deteksi ini menjadi yang penting juga. Makanya masuk dalam 4 kategori asumsi klasik tadi. Kemudian yang terakhir adalah autokorelasi residual. Jadi korelasi antar error ET dengan error periode sebelumnya. Itu yang kita bicarakan dengan autokorelasi residual. Nah, masalah utama kalau ada autokorelasi, estimator OLS-nya tetap unbiased, tetapi varian koefisien tidak efisien. Artinya uji T dan uji F itu tidak valid. Jadi kalau residualnya berautokorelasi, kemudian juga tadi yang sebelumnya heteroskedastisitas, maka itu akan menghasilkan uji T dan uji F yang tidak valid ya. Nah, jadi harus tahu kalau ini terjadi akibatnya apa, ini terjadi akibatnya apa ya. Penting untuk model data time series atau data panel. Nah, autokorelasi ini biasanya kita gunakan untuk data time series, di mana masing-masing observasi, masing-masing data itu harus berautokorelasi. Tapi kalau ini konteksnya kita residual ya, bukan datanya. Nah, yang digunakan apa ujinya? Uji Durbin-Watson atau DW biasanya. Statistik ujinya seperti itu. Nah, nilai DW ini berkisar antara 0 sampai 4. Nah, ada interpretasinya kalau dia mendekati 2 tidak ada autokorelasi, kurang dari 2 autokorelasi positif, besar dari 2 itu autokorelasi negatif. Nah, biasanya kita akan membandingkan DW dengan nilai kritis DL dan DU. Jadi ada tabelnya. Nah, jika aturannya ada 4 aturan, jika DW kurang dari DL maka autokorelasi positif. Kalau DW-nya lebih besar dari 4 min DL itu ada autokorelasi negatif. Kalau di antara DL dan DU maka keputusannya tidak pasti. Tapi kalau misalnya besar sama dengan DU, kecil sama dengan 4 min DU, artinya tidak ada autokorelasi. Seperti itu ya. Jadi itulah uji asumsi klasik yang harus dilakukan setelah kita dapatkan modelnya, kita dapat residualnya, maka kita lakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Kemudian ada juga koefisien determinasi. Ini sudah kita bahas sebenarnya di maksudnya materi analisis regresi linear sederhana, yaitu R kuadrat. Itu menunjukkan proporsi variasi Y yang dijelaskan oleh model. Namun kalau di regresi berganda kita gunakannya
koefisien determinasi terkoreksi atau adjusted R square, atau ini ya R kuadrat gitu, adjusted R kuadrat. Nah, cara menghitungnya gimana? Seperti yang tertera di layar kalian ya. Nah, di sini perbedaannya dengan R kuadrat. R kuadrat ini selalu meningkat jika ditambah variabel. Nah, karena kita berbicaranya regresi berganda, maka variabelnya juga pasti akan bertambah. Nah, adjusted R kuadrat, R square bisa naik atau turun tergantung relevansi variabel. Ini interpretasinya yang pertama sama, nilai mendekati 1, maka model menjelaskan data dengan baik. Kemudian nilai jauh lebih kecil dari R kuadrat, kemungkinan ada variabel yang tidak relevan atau overfitting ya. Jadi kalau R square adjustednya itu lebih kecil dari R kuadrat, kemungkinan ada variabel yang tidak relevan. Contohnya, misalkan diketahui R kuadratnya 0,92, kemudian observasinya 50, banyaknya variabel independen ada 5. Hasil perhitungan adjusted R square, itu yang ada garis di atasnya tuh berarti adjusted R square ya, 0,89. Artinya setelah koreksi, model itu hanya menjelaskan 89% variasi data. Nah, adjusted R square itu cocok untuk membandingkan model dengan jumlah variabel berbeda. Kemudian setelah itu ada uji T parsial. Tujuannya apa? Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Itu kan kita punya lebih dari satu, kita mau lihat apakah setiap variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Dilakukan secara parsial, berbeda dengan uji F yang sifatnya simultan. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di MathStat tentang uji T ya. Nah, ini juga sudah pernah dibahas di regresi linear sederhana. Jadi hipotesisnya seperti ini, betanya sama dengan 0, H0-nya artinya tidak berpengaruh kan, sama dengan 0. Kemudian H1-nya tidak sama dengan 0, artinya berpengaruh signifikan. Jika H0 ditolak, maka variabel XY signifikan mempengaruhi Y, tapi kalau misalnya H0 gagal ditolak, artinya variabelnya berpengaruh tapi tidak signifikan. Ini adalah statistik ujinya, berikut dengan kriteria keputusannya. Nah, ini adalah contoh interpretasi uji T. Misalkan hasil output regresi, jadi saya mohon maaf mungkin cepat penjelasannya. Jadi, tapi teman-teman kan di YouTube bisa stop atau bisa mundur gitu ya. Misal, ini contohnya lagi, misal hasil output regresi X1, beta 1 topinya itu 2,5, hasil T hitungnya 3,21, p-value-nya adalah 0,002. Kemudian X2, beta 2-nya itu 1,1, T hitungnya itu 0,95, p-value-nya 0,35. Nah, interpretasinya X1 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Kenapa? Karena p-value lebih kecil dari alfa ya. Sedangkan X2 tidak berpengaruh signifikan. Dia berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap Y karena p-value-nya besar dari 0,05. Nah, catatan penting, uji T parsial hanya sah jika asumsi klasik terpenuhi. Makanya asumsi klasik dulu, baru uji T, uji F ya. Untuk melihat pengaruh secara bersama-sama, kita gunakan uji F. Jadi uji T ini fokus pada satu variabel, sedangkan uji F fokus pada semua variabel. Nah, kemudian kita masuk ke uji F simultan atau uji F ya, yang menguji secara simultan. Tujuannya menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama X1, X2 sampai XK berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Nah, ini berbeda dengan uji T bersifat parsial ya. Kalau ini bersama-sama simultan. Hipotesis uji F, nah karena bersama-sama maka kalau H0 dia beta 1 sama dengan beta 2 sampai beta K itu sama dengan 0. Jadi menguji semuanya. Kalau H1 setidaknya ada satu aja yang tidak sama dengan 0. Ya, kemudian ini adalah statistik ujinya. Nah, dipakai di sini ya tadi ya yang dekomposisi residual itu, yang jumlah kuadrat residual, jumlah kuadrat total gitu ya. Nah, salah satunya dipakai di sini. Ini kemudian juga ada kriteria keputusannya. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh interpretasinya. Misalkan dari hasil output regresi, F hitungnya 15,4, p-value-nya 0,000. Kemudian F tabelnya itu untuk banyaknya variabel independennya 3, observasinya 46, maka alfanya adalah 0,05, adalah sama dengan 2,8.
Nah, karena F hitung lebih besar daripada F tabel, 15,4 tadi kan lebih besar dari 3,46, dan juga p-value-nya itu kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya variabel X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh signifikan. Jadi nggak satu-satu ya, secara simultan bersamaan. Beda kalau tadi uji T, X1 berpengaruh nggak ke Y, X2 berpengaruh nggak ke Y, X3 berpengaruh atau tidak ke Y. Nah, kalau ini tiga-tiganya. Nah, mungkin nggak sih misalnya uji F-nya simultan semuanya berpengaruh signifikan, tapi uji T-nya ada yang tidak signifikan? Mungkin saja ya jawabannya. Kenapa mungkin? Nah, kita lihat dari hipotesisnya. Karena hipotesis H1 itu bukan B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0 ya. Tapi setidaknya ada satu aja. Jadi mungkin aja dari 3 tadi ini mungkin aja X3 nggak berpengaruh signifikan, tapi karena ada yang dominan di X1, X2 mungkin, maka dia membuat ketiga-tiganya tuh terlihat berpengaruh secara signifikan. Makanya ada uji T untuk melihat yang mana sih yang paling signifikan di antara tiga itu, yang mana sih yang signifikan di antara tiga itu. Seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini ada studi kasus. Ini masalahnya faktor apa sih yang mempengaruhi nilai UAS mahasiswa? Jadi variabel Y-nya, variabel dependennya adalah nilai UAS dalam bentuk skornya, hasilnya. Kemudian X1 itu jam belajar per minggu, X2 itu kehadiran kuliah berapa persen, X3 itu IPK semester sebelumnya. Ini sampel simulasinya ada 120 mahasiswa berarti ya. Kemudian yang pertama kita buatlah statistika deskriptif. Di sini tidak saya detailkan, tapi sudah pernah saya ajarkan di kelas bagaimana caranya menginterpretasikan statistika deskriptif ya. Kemudian ini kita lanjutkan dengan scatter plots. Jadi karena ini berganda, maka tentunya scatter plotnya nggak hanya satu. Jadi tergantung ada berapa banyak variabel independennya. Jadi yang pertama itu Y versus X1, kemudian Y versus X2, Y versus X3. Kemudian kita lakukan estimasi menggunakan OLS. Dapatlah hasilnya seperti di tabel ini. Ini menggunakan R Studio. Dapat hasilnya berarti kita dapat modelnya ya. Artinya nanti kita dapat Y topi ini sama dengan 17,82 ditambah gitu ya, tambah 0,54 X1 ditambah 0,20 X2 ditambah 3,03 X3. Kemudian kita hitung residualnya. Ini juga ada R kuadrat, ada adjusted R kuadrat. Kemudian kita lakukan uji asumsi klasik. Ternyata di sini rangkumannya aja. Normalitas residualnya dia normal. Kemudian juga tidak ada multikolinearitas, tidak ada bukti heteroskedastisitas, kemudian tidak ada autokorelasi kuat. Kemudian residual versus fitnya polanya acak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah normal QQ plot, jadi bisa dibuat seperti ini. Nah, kalau dia berada di sekitar garis regresi, maka dia, atau garis diagonalnya, maka dia berdistribusi normal. Tapi kalau misalnya dia jauh letaknya, maka dia tidak berdistribusi normal. Ini residual versus fit value-nya itu acak, tidak berkumpul gitu ya. Kemudian karena sudah memenuhi semuanya, maka kita lakukan uji T. Uji T ini perhitungan manualnya. Ini bisa teman-teman coba ya. Ini kan kita udah dapat betanya dari tabel tadi, standar errornya, maka kita bisa hitung T-nya berapa. Kemudian ya dilakukanlah seperti yang uji T tadi. Nah, ternyata kesimpulannya jam belajar ini berpengaruh signifikan, kehadiran itu signifikan, ini X1, ini X2, ini X3. X3 ini tidak berpengaruh secara signifikan gitu ya. Kemudian kita lakukan uji F. Nah, ini perhitungannya. Ternyata hasilnya adalah modelnya signifikan secara simultan gitu ya. Nah, jadi kalau secara bersama-sama dia simultan, tapi kalau secara satu-satu parsial tadi ada satu yang tidak berpengaruh signifikan. Nah, berikutnya ada yang belum kita bahas tadi ya, R kuadratnya ternyata 0,2023, tapi adjusted R kuadratnya adalah 0,1817. Berikutnya ada interpretasi kesimpulannya. Jadi model signifikan secara keseluruhan karena uji F tadi ya.
Kemudian adjusted R kuadratnya 0,1817, sekitar 18,2%. Variasi nilai UAS itu dijelaskan oleh model oleh 3 variabel tadi ya. Kemudian secara parsial, jam belajar dan kehadiran itu ternyata berpengaruh signifikan, sedangkan IPK itu marginal ya, nggak berpengaruh secara signifikan. Berpengaruh tapi tidak signifikan. Kemudian semua asumsi klasik terpenuhi pada dataset simulasi ini. Berdistribusi normal, errornya juga homoskedastisitas, artinya variansnya konstan, tidak ada korelasi yang tinggi antar variabel independen, kemudian residualnya tidak saling berkorelasi atau bebas autokorelasi ya. Nah seperti itu. Nanti berikutnya kita akan bahas, kita akan coba, semoga ada waktunya untuk membuat video praktikum regresi berganda ya, lengkap dengan uji asumsi klasiknya. Kalau sebelumnya kan belum ada uji asumsi klasiknya menggunakan R. Nah tapi untuk secara keseluruhan yang sering dibahas, sering ditanyakan, kemudian yang sering digunakan untuk analisis regresi berganda sudah disampaikan dari awal tadi ya di video. Nah, silahkan teman-teman coba untuk data sendiri, untuk data masing-masing. Nah, silahkan dianalisis, dan yang terpenting adalah interpretasi datanya ya. Bukan tentang angkanya, bukan tentang perhitungan manualnya, tapi tentang interpretasi datanya. Jadi angka-angka yang kalian hasilkan, model yang kalian hasilkan, apapun bentuknya, apapun modelnya, itu harus bisa punya makna semuanya. Karena pada dasarnya ketika kita menganalisis data, apalagi untuk orang yang non matematika atau non statistik, mereka butuhnya kesimpulannya, mereka butuhnya interpretasi, mereka tidak peduli untuk prosesnya, manualnya ini cari akar segini dan segala macamnya. Mungkin peduli, tapi concern utamanya adalah tentang interpretasi datanya. Jadi apa nih yang rekomendasinya, apa yang harus dilakukan, apakah sudah bagus atau tidak bagus selama ini gitu. Jadi interpretasi yang paling mahal gitu ya. Interpretasi mulai dari mana? Mulai dari statistika deskriptif. Jadi harus dijelaskan benar-benar representatif dari data. Jadi dari data yang cuma angka harus dijelaskan, direpresentasikan, dijelaskan kejadian apa saja yang ada dalam data tersebut. Kemudian nanti di hasil juga harus interpretasinya harus jelas ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berhasil ya dicoba. Terima kasih.